Kita lanjutkan ke bahasan berikutnya, soal nomor 30 UN Kimia tahun 2014 tentang pergeseran kesetimbangan. Jadi pada reaksi kesetimbangan 2SO2 ditambah O2 gas menjadi 2SO3 gas itu entalpinya minus Y kilojoule. Nah ini pertanyaannya, jika volume diperkecil maka kesetimbangan akan bergeser kemana dan karena apa? Ya, jadi pertanyaannya adalah geser kemana dan kenapa? Ini sekedar untuk refresh lagi. Jadi secara mendasar teman-teman, prinsip kesetimbangan kimia itu sama kayak prinsip timbangan. Jadi kalian tahu ya, timbangan analog yang biasa dipakai sama pedagang-pedagang di pasar yang masih ada wadahnya begitu, dia prinsipnya sama. Jadi kesetimbangan itu dia sistemnya akan seperti timbangan yang geraknya itu jadi sama gitu ya, antara kanan sama kiri itu sama. Sama ini dalam artian apa? Biasanya sama dalam artian jumlah molekulnya. Jadi jumlah molekulnya cenderung nggak berubah. Makanya si kesetimbangan ini, tapi bukan berarti dia akan terus seperti itu ya. Ketika ada sesuatu yang mempengaruhi dia akan berubah. Bisa jadi yang kanan lebih banyak, ya kirinya lebih sedikit, atau justru sebaliknya, yang kiri lebih banyak dan yang kanan lebih sedikit. Dan sistem kesetimbangan itu menariknya adalah apapun kondisi yang akan terjadi pada mereka akan berusaha sebisa mungkin mempertahankan supaya kondisinya itu tetap balance, gitu ya, tetap stabil kayak timbangan tadi, gitu. Dan aspek-aspek yang mempengaruhi itu tadi kan ada kaitannya dengan banyaknya zat ya, dan ada empat hal yang mempengaruhi mereka itu bisa bergeser kesetimbangannya, gitu ya. Berdasarkan prinsip Le Chatelier itu ada 4. Yang pertama itu adalah jumlah zat. Jadi kalau misalnya jumlah zat pada suatu ruas, jadi maksudnya di reaktan atau di produk itu ditambahin, itu pasti geser ke arah sebaliknya. Contohnya kalau kalian punya timbangan begini, terus kalian tiba-tiba taruh aja di sini ada beban gitu ya, ada batu, kalian tambahin batu gitu. Pasti dia nanti ini akan jadi lebih berat. Ya, yang ini lebih ringan. Makanya ini jadi pindah ke sini. Nah, dia ketika dijumlahkan seperti itu, kita jumlahin di kanan gitu misalnya, berarti nanti dia akan bergesernya ke kiri supaya ini kembali stabil gitu. Jadi ketika zatnya ditambahkan, dia bergeser ke arah sebaliknya. Ditambah di kanan, geser ke kiri. Ditambah ke kiri, gesernya ke kanan. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu nanti akan dipengaruhi oleh volume. Prinsipnya sama. Jadi volume ini nanti akan berkaitan dengan banyaknya zat. Jadi kalau volumenya semakin besar, biasanya zatnya jumlahnya akan semakin banyak. Jadi ketika misalnya volume ruangan tadi itu dikurangi, artinya dia ditekan begitu ya, dia akan mempertahankan gimana caranya supaya partikelnya itu dikit. Berarti kalau volumenya dikurangin atau tekanannya ditinggiin, dia akan bergeser ke arah yang jumlah partikelnya akan geser ke arah jumlah partikel lebih sedikit. Ini ketika dia volume dikurangi, V dikurangi. Nah sebaliknya, kalau yang tekanan, ada juga faktor ketiga itu tekanan. Jadi kalau semakin ditekan, ya, dia akan P ditambah. Itu dia juga akan ke jumlah partikel yang lebih sedikit. Kenapa? Ya supaya dia nggak terlalu banyak. Soalnya kalau banyak partikel berarti kan tekanannya makin tinggi. Jadi begitu ditekan gitu ya, atau volumenya dikecilin, dia mencari cara supaya molekulnya dikit aja deh, biar nggak terlalu sumpek di dalam gitu ya. Itu ceritanya kayak gitu. Dan yang keempat, tadi ada jumlah zat, volume, tekanan. Sama yang keempat itu kaitannya dengan kalor. Jadi kalau misalnya kalornya ditambahkan, kan kepanasan nih ceritanya nih. Nah, biar dia nggak kepanasan, dia akan mengambil kalor itu terus semakin banyak diambil gitu. Jadi biar dia nggak kepanasan. Kan panas dari luar dikasih gitu ya, biar dia nggak terlalu kepanasan, panasnya udah disimpan aja gitu. Makanya dia akan bergeser ke arah yang justru endotermik gitu ketika kalornya ditambahkan. Nah sekarang ini kan dia nanya nih, kalau seandainya volumenya dikurangi, jadi yang cuma berkaitan sama yang mana? Sama yang ini aja gitu ya, nggak berkaitan sama yang lain. Makanya nggak akan mungkin ada sambungannya gitu, volume sama kalor gitu. Ini kalau lihat di pilihannya itu kan ada yang ke kiri karena arah endoterm, itu nggak ada hubungannya.
Jadi kita tinggal cari yang berkaitan dengan volume. Yang mana tuh? Yang A udah pasti nggak mungkin, karena yang ke kiri ke arah endoterm. Terus kemudian kalau yang B juga nggak mungkin. Jadi praktisnya ini sebenarnya sudah dibahas ini ya. Jadi kalau volumenya dikurangi, artinya tekanan yang ditinggiin, dia akan bergerak ke arah yang partikelnya lebih sedikit. Kita lihat sekarang, partikel yang sedikit yang mana? Kalau di kiri, partikelnya ada berapa? Ini ada SO-nya ada 2 sama O2-nya ada 1, berarti ada 3. Sementara ini cuma ada 2, berarti gesernya ke kanan gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Karena dia bergeser ke kanan karena jumlah koefisien ya. Jumlah koefisien atau jumlah partikel itu lebih sedikit. Ya, itu adalah pembahasan tentang pergeseran kesetimbangan. Selanjutnya kita bahas nomor lainnya lagi ya. Tetap di Ini Budi.